Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Diah Yunitasari, calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Trenggalek. Pada akhir bulan Juni tahun 2023, saya meluncurkan program Sobahul Hadis sebagai akhir dari kegiatan guru penggerak ini. Setelah melakukan diskusi dengan komite, kepala, rekan guru, dan wali murid, maka program Sobahul Hadis resmi diluncurkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi anak saya kumpulkan di sini sebentar. Saya itu mau menjelaskan sebuah program yang nanti akan kita laksanakan di halaman ya setelah ini. Nah, nanti saya akan membacakan sebuah hadis, kemudian nanti di depan bersama dengan semua kelas 1 sampai kelas 6 berkumpul di sana. Saya membaca sebuah hadis dan yang lain nanti menirukan. Nanti kita lafalkan beberapa kali sampai nanti ada yang hafal ya. Nanti kalau ada yang hafal karena kegiatannya seminggu sekali, bisa memimpin di minggu berikutnya. Kemudian sebelum kita mulai, saya mau kita kayak ada jargon. Seperti yang ada di perpus itu, misalnya begini. Sejari tadi Terasa. Nah, jawabannya begitu, coba. Sejari tadi Terasa manis. Kalau saya jawabnya SDR 3 sudah jadi, sama jawabnya itu yang akan dijawab apa? Tertib. Yang itu loh, bawahnya sejari tadi apa? Tertib, rawat, sapu, aman, indah, sejuk. Nanti kita belajar melaporkan itu ya. Kalau sejari tadi terasa manis. SDR 3 sudah jadi. Tertib, rawat, sapu, aman, indah, sejuk. Ya. Jadi setelah nanti kita kumpul ya. Saya pahami, ini kan yang kelas 5 yang besar kan kalian, jadi nanti harus bisa semangat biar anak-anak yang lain dia juga ikut semangat. Paham? Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika untuk kegiatan di sini tadi kan yang dihafal sampean ya. Terus untuk berikutnya ini sebenarnya banyak sekali, ada sekitar 40 mungkin masih dalam proses pencetakan. Misalnya saya hafal beberapa, nanti saya tidak terus. Untuk kegiatan ini menurut sampean dari yang pagi tadi ada masukan dari sampean. Kegiatannya bagaimana? Nanti ada saran untuk saya. Untuk kegiatannya begini Bu. Sudah bagus atau perlu bagaimana? Pas waktu ngomong itu tuh ibaratnya 3 kali. 3 kali. Tadi berapa kali? Ya pendek terus kemudian disambung agak panjang. Oh iya. Terus yang 3 kali itu untuk satu kata ya. Jangan tolabul. Kenapa langsung tolabul ini? Yo, sebenarnya 1 kata baru langsung semua. Jadi tolabul 3 kali. Setelah langsung tolabul ini kali dengan kalau Maksudnya 1 kata kalau sudah semua semuanya nanti. Oh iya. Terus untuk artinya gimana? 1 kata juga atau langsung menuntut ilmu? Ya, artinya 1 kata. Kamu paham ya? Jadi untuk depan untuk sama bisa saya kirimi atau cetakkan kecilan kalau begini. Dikirimi mau. Kirimi file? Iya, di file aja. Oh iya, file aja. Kan ini belum mau saya cetak tapi dalam cetakan ini kan saya cetak lebih bawah. Ya, terima kasih untuk kegiatan berikutnya. Saya bisa memimpin teman-teman. Ya, terima kasih. Silakan melanjutkan kegiatan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Selamat pagi anak-anak semua. Anak-anak hari ini dari kelas 1 sampai kelas 5 saya kumpulkan ada di halaman. Ada yang tahu ada apa ini? Jadi selama hampir 1 tahun ini saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Kemudian di salah satu tugas akhirnya adalah membuat sebuah program baru. Kalau saya tentunya berkaitan dengan pendidikan agama Islam. Programnya bernama Sobahul Hadis. Apa? Sobahul Hadis. Kita singkat menjadi Sohadis. Apa artinya? Ada yang tahu? Jadi Sobahul itu kalau artinya kan pagi. Kalau hadis, apa? Ada yang tahu hadis? Masuk malam, apa hadis? Nanti saya jelaskan ya setelah ini. Jadi nanti kegiatannya itu kita lakukan 1 minggu sekali. Untuk harinya nanti kita koordinasi lebih lanjut mungkin hari. Karena kemarin rencananya Selasa ada acara, hari ini Rabu. Kegiatannya sebelum pelajaran kita berkumpul jam 7 kita berkumpul di halaman sini. Kemudian saya akan membacakan sebuah hadis. Kita lafalkan bersama-sama dengan keras. Harapannya nanti anak-anak semua bisa hafal. Nah sekarang pertanyaannya, tahu tidak apa itu hadis? Belum pernah mendengar? Belum. Yang kelas 5 juga belum? Apa Dika? Iya kan sabun apa? Tahu hadis itu apa? Jadi kalau sampean ada yang ngaji Al-Quran. Al-Quran itu apa? Kitab sucinya umat Islam ya, namanya wahyu dari Allah. Itu pedomannya umat Islam. Jadi di Al-Quran itu ada semua peraturan untuk pedoman manusia. Tapi selain Al-Quran itu juga ada salah satu pedomannya, namanya hadis itu tadi. Jadi hadis itu artinya perkataan, perbuatan, ketetapannya Nabi Muhammad. Jadi itu adalah perkataan apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Muhammad itu tercantum dalam hadis. Ada para sahabat yang pernah mendengar Nabi Muhammad. Kemudian beliau dituliskan, saya pernah mendengar Nabi Muhammad berkata begini. Itu ditulis dalam sebuah hadis. Di sini dalam kegiatan ini nanti saya sudah mengumpulkan beberapa hadis sekitar 40, kemudian saya bukukan ini dalam proses pencetakan. Nanti ada buku aku hadis untuk SDN 3 Sumberjadi. Jadi nanti kita akan belajar itu. Coba saya ulangi lagi. Hadis tadi apa? Ketetapan siapa? Nabi Muhammad. Jadi kita sumbernya rujukan umat Islam itu tidak hanya Al-Quran, ada juga hadis. Kita untuk hadis yang pertama ya didengarkan, kemudian nanti diulangi bersama-sama. Kalau hadis tidak perlu bismillah seperti membaca Al-Quran, karena itu adalah perkataan perbuatannya Nabi Muhammad. Nabi kita siapa? Nabi Muhammad. Hadis yang pertama, tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Faridotan. 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 Ala kulli. Ala kulli. Ala kulli. Ala kulli. Muslimin. 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 Tolabul ilmi. Tolabul ilmi. Faridotan. Faridotan. Ala kulli muslimin. Ala kulli muslimin. Sudah apa? Belum? Kita ulangi lagi, kita perpanjang.
Tolabul ilmi Tolabul ilmi faridotan fariidatan ala kulli muslimin. ala kulli muslimin. Tolabul ilmi faridotan Tolabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin. ala kulli muslimin. Ada yang sudah apa? Coba Dika. Nah, tepuk tangan untuk Dika. Beberapa kali mengulangi sudah hafal ini. Nanti yang lain juga bisa hafal. Kita lanjutkan ke artinya. Menuntut ilmu Menuntut ilmu wajib bagi wajib bagi setiap muslim. setiap muslim. Hadis riwayat Hadis riwayat Ibnu Majah. Ibnu Majah. Nah, kenapa ada hadis riwayat? Jadi hadis itu harus ada yang meriwayatkan atau yang mendengar dari Nabi Muhammad harus ada. Kalau tidak pernah mendengar dari Nabi Muhammad, kok bisa mengeluarkan sebuah hadis? Jadi harus ada riwayatnya. Jadi ini Ibnu Majah ini pernah bertemu dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad berkata, kalau menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Kita ulangi artinya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Menuntut ilmu wajib bagi tiap muslim. Ada yang sudah hafal? Kalau diminta menirukan, ditirukan yang keras. Kita ini pagi ini juga sambil berjemur, kita dapat sinar matahari. Itu mengandung vitamin apa? Vitamin apa kalau sinar matahari ini? Ayo. D. Kita dapat vitamin D, sinar matahari pagi. Ini kita ambil mendapat vitamin, kita juga melafalkan. Ini olah suaranya juga biar keras juga. Kita ulangi lagi dengan suara yang keras dan lantang. Tolabul ilmi faridotan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, saya minta yang hafal. Dika hafal? Nah, kesini Dika, kita coba. Nanti barang siapa yang hafal untuk hadis minggu berikutnya bisa memimpin. Jadi tidak harus saya yang di depan. Sini Dika. Talabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin. Talabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin. Bagi setiap umat Islam artinya menuntut ilmu wajib bagi semua umat Islam. Luar biasa sekali untuk Dika. Tidak apa-apa diartikan yang berbeda, tapi maksudnya sama. Seperti hadis ini kalau yang mengartikan orang Inggris atau orang Malaysia, tentunya bahasanya juga berbeda, tapi maksudnya adalah sama. Coba selain Dika ada yang sudah hafal ini yang di depan ini? Harapannya nanti seminggu ini kita satu hadis, jadi kalian hafal semua. Kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Jadi apa tadi pesannya? Ayo kok sudah duduk apa capek? Apa tadi? Tolabul ilmi fariidatan ala kulli muslimin. Artinya menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim itu orang Islam. Jadi kalau kalian ini sekolah ini menuntut ilmu kan? Wajib, semuanya harus mencari
ilmu. Kalau di SD berapa tahun? 6 tahun. Ini kalau undang-undangnya dari pemerintah itu wajib belajarnya berapa tahun? Berapa? Kalau SD-nya 6 tahun, kemudian SMP-nya berapa tahun? 3 tahun. 9 tambah 3 berapa? 12 tahun. Jadi jangan sampai setelah SD ini putus belajar, harus dilanjutkan. Kalau orang tua ada biaya, ya tentunya lebih baik dilanjutkan sampai apa? SMA. Berapa tahun SMA? 3 tahun. Kemudian kalau ada rezeki lagi, sama bisa mencari beasiswa, lanjutkan sampai kuliah atau perguruan tinggi. Kalau S1 berapa tahun? 4 tahun ya. Jadi kalau 6 ditambah 3 tadi berapa? 6 tambah 3 9 ditambah 3 12 ditambah kuliahnya 4 tahun berarti 16 tahun. Kalau bisa anak-anak semua nanti bisa melanjutkan sampai kuliah 16 tahun ya, mencari ilmu. Saya kuliah itu sampai kuliah 18 tahun. Akhirnya bisa menjadi guru atau mendapat cita-cita, sama bisa menggapai cita-citanya. Ada ingin yang menjadi apa? Ada yang jadi arsitek, ada apa lagi? Tentara, guru, polisi, presiden. Banyak sekali cita-citanya. Harus mencari ilmu. Kalau mencari ilmu, di dalam kelas boleh ramai tidak? Kalau di kelas sama ramai apa tidak? Kalau ramai, waktunya istirahat boleh, tapi waktu pelajaran harus dengan tertib dan tekun. Jadi anak-anak selamat belajar. Jadi sebagai umat Islam kita wajib menuntut ilmu. Jadi sama jangan merasa oh sekolah ini terpaksa. Enggak, ini memang ajarannya umat Islam, harus mencari ilmu agar tidak menjadi orang yang bodoh ya. Mencari ilmu berguna untuk masa depan kalian. Demikian kegiatan Sobrahul Hadis pada hari ini. Kita lanjutkan untuk pertemuan berikutnya. Dihafalkan ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDN 3 Sumberjadi. Sejari tadi. SDN 3 Sumberjadi. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sekarang bersama Bapak Siswanto, guru senior di SDN 3 Sumberjadi. Selamat pagi Pak Sis. Selamat pagi. Saya ini berkaitan dengan kegiatan guru penggerak. Saya ingin menanyakan bagaimana saran dan masukan dari Pak Sis terkait kegiatan guru penggerak ini, Pak Sis. Terima kasih. Pada guru alim bahwa untuk guru penggerak yang dalam dilaksanakan ini memang sangat perlu karena untuk penggerak daripada anak-anak untuk menuju pendidikan yang lebih maju lagi ini memang kreatif sehingga dalam rangka peningkatan pendidikan pada ini dapat mewujudkan apa yang dikatakan dalam undang-undang pendidikan. Untuk itu dalam memberikan wawasan pengetahuan pada anak, mungkin Balu sendiri sudah menerapkan setiap mempunyai ilmu mungkin yang sangat berguna bagi anak.
lalu disampaikan langsung, ini lebih baik ya anak tahu atau mungkin ya apa punya kreatif yang mana bergerak ya, boleh yang lain atau share atau punya, sehingga dalam melaksanakan tugas sebagai penggerak ini memang sangat penting sekali, sangat-sangat dibutuhkan kemajuan pendidikan bagian. Terima kasih Pak Tis atas semua dukungan dan semangatnya terhadap pendidikan guru penggerak ini. Kemudian yang terakhir, di akhir kegiatan guru penggerak ini kan saya harus meluncurkan sebuah program karena saya dalam guru agama, tentunya dalam bidang keagamaan seperti yang baru saya laksanakan di halaman tadi Pak Sis untuk kegiatan Sobahul Hadis, yaitu kegiatan di pagi hari sebelum pembelajaran yang dilaksanakan seminggu 1 kali. Nanti saya akan mengumpulkan anak-anak di halaman membaca sebuah hadis dengan tujuan anak-anak bisa menerapkan apa isi dari hadis itu, karena ternyata kan hadis itu salah satu rujukan umat Islam di samping Al-Quran, dan ternyata masih banyak yang belum mengetahui itu Pak Sis. Bagaimana pendapat Pak Sis? Terima kasih. Itu memang sangat penting sekali, karena sekali anak itu mungkin tiap hari atau tiap minggu atau mungkin tiap satu bulan, minggu sekali. Ini memang kalau kita ingatkan ya, misalkan dalam Al-Quran tadi, kemudian ada artinya, nah artinya diterjemahkan dan sebagainya, sehingga anak tahu ya, sehingga kebiasaan-kebiasaan yang baik itu ya, anak-anak akan melaksanakan sesuai dengan isi Al-Quran, sehingga akan bertindak pun dia selalu mungkin takut dan sebagainya apabila mengalami kesalahan dan bertindak sesuai dengan yang diterjemahkan dalam Al-Quran. Itu sangat penting sekali, sampai besar pun anak nanti selalu ingat memang agama perlu untuk diterapkan. Terima kasih Pak Sis atas saran dan masukannya. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedari tadi SDN 3 Sumberjadi sudah hafal semua? Sekarang saya beri satu kata begini. Kalau saya bilang Sobahul Khair, tirukan coba. Sobahul Khair. Itu artinya selamat pagi. Saya bilang Sobahul Khair, sampean jawabnya Sobahun Nur. Sobahun Nur. Nah, saya kan bilang selamat pagi, sampean juga jawabnya selamat pagi juga. Itu namanya Sobahun Nur. Coba kita ulangi. Sobahul Khair. Satu lagi. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Itu saya tanya, bagaimana kabarmu? Sama jawabnya bi khair alhamdulillah. Alhamdulillah baik artinya itu. Jadi saya ulangi lagi. Sobahul khair. Apa jawabannya? Sobahun nur. Selamat pagi. Selamat pagi. Bagaimana kabarmu? Kabar saya baik. Sobahul khair. Kaifa haluk? Jawabannya bi khair alhamdulillah. Sobahul khair.
Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa haluk? Kaifa haluk? Jawabannya bi khair, alhamdulillah. Kaifa haluk? Sobahul khair. Sobahul nur. Kaifa haluk? Kalau diminta menirukan, tidak mau menirukan, nanti kira-kira bisa apa tidak? Tidak bisa, mulutnya diam saja. Belum sarapan? Saya juga belum, tapi masih semangat. Kuatkan, ini masih jam 7:30 belum ada. Ya, semangat ya. Saya ulangi dari awal. Sedari tadi SDN 3 Sumberdadi Sobahul khair. Kaifa haluk? Nah, baik anak-anak, luar biasa sekali semangatnya. Terima kasih. Hari ini kita berkumpul lagi dalam kegiatan apa kemarin namanya? Apa? Sobahul hadis. Hari ini kita akan membaca hadis yang kedua. Siapa yang kemarin masih hafal? Yang kemarin kita ulangi lagi. Selain jika saya ulangi lagi. Apa yang masih ingat awalannya? Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Saya baca panjang. Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Bisa? Coba saya mau satu selain jika. Ada yang bisa? Nah, ini mau dilanjutkan ke yang kedua tidak? Kalau belum hafal apa dilanjutkan? Tidak usah menunjuk temannya. Saya kan tanya, ada yang hafal? Saya tidak menghafalkan, tapi karena kemarin berkali-kali membaca, akhirnya saya hafal. Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Tolabul ilmi faridatan ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim. Tepuk tangan untuk Cika. Cika berani di depan sini. Kalah, masuk yang kelas 4 dan 3 ini kalah dengan Cika yang kelas 2. Sekali lagi, dibaca bersama-sama, ayo. Hafal semua loh kalau bersama-sama. Baik, saya lanjutkan ke yang kedua. Ini hadisnya pendek-pendek, jadi mudah dihafalkan. Yang kedua, innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Saya gandeng. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat.
Diulangi. Nah, Bintang sudah tahu artinya. Apa Bintang? Diulangi. Nah, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sama. Tepuk tangan untuk Bintang. Kok sudah tahu Bintang? Bintang sudah sering mendengar? Ya, jadi sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Diulangi semua. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Penjelasannya, jadi kalau kita setiap ibadah itu awalnya harus niat dulu kan? Kalau tidak ada niatnya sah apa tidak? Mau sholat harus membaca, mau puasa membaca, mau wudhu membaca. Kalau mau sekolah tadi, niatnya itu enggak harus nawaitu atau usolli, tapi niat dalam hati kalau hari ini berangkat ke sekolah untuk menuntut ilmu, nanti juga akan mendapat pahala menuntut. Kalau niatnya ke sekolah mau bermain sama teman-temannya, berarti ke sekolah dapat apa? Niatnya bermain, ya enggak lah dosa. Kalau dapat bermain di sekolah juga dapat permainan, akhirnya kan bermain niatnya. Jadi tergantung niatnya. Tadi sama berangkat niatnya apa? Coba Kanaya niatnya apa tadi? Nah, apa? Jadi melangkah kaki keluar rumah itu berniat hanya kepada Allah. Ada yang niat belajar, niat sekolah, dalam hati saja niatnya kalau untuk menuntut ilmu. Kita ulangi lagi. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Diulangi lagi hadisnya. Hadisnya bunyinya innamal a'malu binniyat. Tuh, yang mulutnya maunya diam saja itu deretannya Fadil. Seret tekoetan. Nggak, jika nggak ikut. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Kalau belajar hadis seperti ini, kita mencari ilmu apa tidak? Mendapat apa? Kalau di sini hanya bermain sama temannya, dapat apa? Kalau dosa tidak, tapi dapat apa? Dapat main atau kan bermain? Apa ini tadi hadisnya? Apa? Apa ini tadi? Yang dihafalkan ini tadi apa? Loh, nggak ngerti toh. Coba kita ulangi sekali lagi. Hadis yang kedua. Ayo, yang giginya belum kelihatan berarti belum bersuara. Innamal a'malu binniyat. Artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Hadis riwayat
Yaitu yang meriwayatkan hadis itu pernah mendengar Nabi Muhammad berkata, kemudian sama Bukhari Muslim dibuat sebuah hadis, buku hadis. Yang pertama kemarin siapa yang masih ingat hadisnya? Tadi yang pertama, jangan dibiasakan menunjuk temannya kalau dia sendiri tidak mampu. Apa hadis yang pertama kemarin? Hadis yang kedua, artinya Ade ke depan, Ade hafal, ayo. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Riwayat Bukhari Muslim. Untuk Ade sudah capek, tapi sudah tidak fokus loh di depan, wes bingung harus bermain. Sudah hafal untuk yang kedua ini? Innamal a'malu ya. Ya silahkan. Kalau sudah hafal itu sering dibaca, dihafalkan. Karena kalau tidak dihafalkan lama-lama lupa. Jadi untuk kegiatan Sobahul Hadis pada kali ini cukup. Jadi kita cukup membutuhkan waktu 10-15 menit. Insya Allah nanti di ajaran baru kita akan menerapkan 1 minggu 1 kali agar kalian hafal 1 hadis dalam 1 minggu. SDN 3 Sumerdadi. Sedari tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bubar barisan. Jan. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Hadis yang pertama. Artinya, sesungguhnya setiap muslim itu wajib hukumnya menuntut ilmu. Hadis yang kedua. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niat. Hadis yang ke-9. Wabassamuka fi wajhi akhika shadaqah. Sesungguhnya senyum di hadapan semua para saudaramu itu termasuk sedekah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah berkumpul semua di sini. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedari tadi SDN 3 Sumerdadi. Sobahul khair. Jawabannya sobahun nur. Saya ulangi lagi. Sobahul khair. Kaifa haluk? Jawabannya bi khair. Alhamdulillah. Kaifa haluk? Nah, anak-anak kita akan memulai kegiatan hari ini dengan Sobahul Hadis ya. Nah, jadi untuk yang kelas 1 baru
Ini kita belajar pagi, belajar hadis ya. Namanya Sobahul Hadis atau kita singkat Ini tulisannya besar di sini Hadis. Anak-anak kelas 6 yang lama, kalau ikut di sini tolong mengikuti dengan baik. Sudah keluar, kalau mau ikut harus ikut yang baik, jangan membuat gaduh di belakang. Harus memberi contoh yang baik. Coba ada yang bisa membaca ini tulisan di depan ini? Bisa, saya mau ke sini. Mau pakai mic bacanya. Ke sini, ke depan sini. Ayo membaca yang banner yang ada di depan sini, ayo. Siapa yang berani ke depan? Ke sini, ke depan sini. Ayo, siapa yang berani? Semua. Ayo ke sini. Alena, ayo. Ini loh membaca saja kok enggak berani, apalagi disuruh hafalan. Kasihan ini yang kepanasan nanti ya, segera. Yang kepanasan bisa ke belakang sana ya. Ya, Alena. Sudah lulus kok masih malu. Baca langsung. Iya. Iya. Sobat SDN 3 Sobat Hadis. Sobat Hadis, pedoman Al-Quran umat Islam. Ikutilah Kamis Pagi, bukti cinta Rasul. Tujuan mencetak profil belajar Muslim rahmatan lil alamin. Membaca saja kok malu. Sekarang saya mau cek hafalannya yang Sobahul Hadis akhir pekan yang lalu. Yang pertama, hadis yang pertama. Thalabul ilmi menuntut ilmu itu. Nah ini saya sudah mencetak buku pedoman kegiatan Sobahul Hadis. Di sini ada 40 hadis yang akan kita bacakan seminggu sekali. Jadi targetnya ini 1 tahun 1 buku ini. Yang menginginkan nanti boleh pesan ke saya. Hadis yang kedua. Ingat? Innamal sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Sekarang kita masuk hadis yang ketiga. Siapa yang di belakang itu berbicara sendiri? Yang sudah capek berdiri silahkan memundur ke barisan, ikut bantu-bantu yang di bawah sana. Semua menirukan karena kita belajar membaca. Hadis yang ketiga. Al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Al-muslimu akhul muslim. Artinya, Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya.
Hadis riwayat Al-Bukhari. Ada yang sudah hafal? Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Ada yang tahu maksudnya? Ayo yang kelas 6. Maksudnya Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Ini maksudnya apa? Kita semua saudara. Tepuk tangan untuk Dika. Jadi kita ini saudara sesama Muslim. Semua Muslim itu kan orang yang beragama Islam. Ayo Rizky. Dari tadi main sendiri loh. Muslim itu saudara bagi. Kalau kita di SDN 3 Sumberdadi ini saudara apa tidak? Saudara. Kita ini semua saudara karena sama-sama umat. Iya, kita dulu lahir, nenek moyang kita Nabi Adam, semuanya keturunannya Nabi. Kalau sesama saudara bagaimana sikapnya kalau di kelas? Saling membantu, apalagi rukun. Kalau di kelas ada yang saling mengejek, saling memukul, itu sayang apa tidak? Itu saudara apa tidak? Kalau saudara mulai sekarang bercanda di kelas tidak boleh menyakiti teman. Menyakiti ini tidak hanya memukul, tapi juga dengan kata-katanya. Siapa yang suka menghina, kadang mengolok-ngolok pakai nama orang tuanya. Siapa? Itu menyakiti perasaan, tidak boleh juga. Mulai sekarang tidak boleh. Ayo kita ulangi lagi. Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Sekarang kita tes. Tes itu tes pengingatan. Siapa yang bisa membaca, menghafalkan? Dengan membaca berkali-kali tanpa harus aku hafalan, tapi dibaca berkali-kali, hafal sendiri. Al-Muslimu akhul Muslim. Muslim itu saudara bagi Muslim lainnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Siapa yang bisa? Berarti ini memorinya menghafal sangat bagus. Rafa angkat tangan tadi. Ayo, berarti kalau hafalannya bagus, setiap belajar di kelas itu gampang hafal sama pelajaran. Nah, ini belajar percaya diri juga, berani tampil di depan, percaya diri. Siapa yang hafal? Siapa yang berani? Siapa? Ayo Dik. Nah, tepuk tangan dong untuk Dika. Semuanya itu kalau bisa seperti Dika, mudah hafal. Muslimun akhul Muslim. Setiap Muslim itu sesama saudara bagi Muslim lainnya. Talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu wajib hukumnya bagi setiap umat Islam. Innama a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Al-Muslimun akhul Muslim. Sesungguhnya setiap Muslim itu semua adalah saudara bagi Muslim lainnya. Tepuk tangannya untuk Dika. Nah,
Siapa lagi yang bisa seperti Satria Mahardika? Ada lagi? Jika tidak ada, silahkan belajar ya di rumah, dihafalkan. Nanti lama-lama akan hafal. Demikian kegiatan Sobahul Hadis pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan kita dapat mengamalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendapat saya dari pelajaran agama Islam adalah menyenangkan, tidak membosankan, dan banyak pengalaman yang lain. Saya suka dan alim sangat baik, dan saya suka pelajaran alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pendapat saya tentang agama Islam. Agama Islam, pelajaran agama Islam sangat menyenangkan dan tidak membosankan. Wali sangat baik ketika mengajar dan tidak pernah melarang-larang. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.